Tapi seringkali juga nih dok, kita tahu lansia itu sering lupa atau mungkin sering banyak tidur gitu ya dok. Apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan terkait itu dok? Gangguan kognisi atau gangguan mental dok? Halo sahabat Hermina, kembali lagi ke podcast Observasi, obrolan seru varian edukasi bersama saya Dr. Humaira Jasmine. Pada kesempatan kali ini telah hadir seorang bintang tamu nih, dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Ricky. Ya, selamat siang dokter. Siang Dr. Jasmine. Baik, nah pada kesempatan kali ini podcast kita dok akan membahas dan juga merayakan Hari Lanjut Usia Nasional di tanggal 29 Mei nanti. Nah, kita akan bahas nih dok tentang memasuki usia lansia, sudahkah melakukan cek kesehatan? Pertanyaan pertama dari saya dok, pemeriksaan kesehatan apa sih dok yang wajib dilakukan pada orang-orang atau pasien yang sudah memasuki lanjut usia dok? Terima kasih untuk pertanyaannya Dr. Jasmine. Saya Dr. Ricky, dokter spesialis penyakit dalam di RS Hermina Podomoro. Jadi kalau kita cerita tentang pemeriksaan apa yang harus dilakukan bagi lansia atau orang-orang yang memasuki usia lansia atau usia di atas 60 tahun. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa lansia adalah suatu profil di mana dia memasuki usia di atas 60 tahun. Kemudian, di saat usia memasuki di atas 60 tahun, biasanya terjadi banyak perubahan. Jadi yang terutama pemeriksaan yang pertama ya jelas kita harus lakukan pemeriksaan fisik dan anamnesa terlebih dahulu. Untuk pasien-pasien yang berumur di atas 60 tahun, kita tanya risiko-risikonya atau faktor-faktor risikonya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik sebagai seorang dokter. Kemudian pemeriksaan yang lain yang bisa dilakukan ketika pasien sudah memasuki usia lansia adalah, yang terutama adalah pemeriksaan tekanan darah atau vital sign. Jadi kita harus tahu screening awal biasanya pada usia-usia di atas memasuki usia lansia biasanya sering terjadi hipertensi atau tekanan darah di atas 140 bagi sistol ataupun di atas 90 untuk diastol. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan yaitu yang sederhana dulu, yaitu adalah gula darah. Kenapa? Ketika memasuki usia lansia biasanya banyak saya dapatkan itu adalah terjadi perubahan kadar gula yang terbilang tinggi. Dan banyak pasien-pasien lansia tidak mengetahui dan datang ke praktek ataupun ke poli saya itu dengan keluhan biasanya gejala awalnya kebas-kebas ataupun matanya kabur. Kemudian pemeriksaan yang lain itu yang harus dilakukan itu adalah pemeriksaan profil lipid ataupun pemeriksaan kadar kolesterol baik ataupun kolesterol jahat. Jadi bisa melihat bagaimana kadar kolesterol atau bagaimana kesehatan pembuluh darah dari para lansia ini. Kemudian ada lagi ya dok, ada seperti pemeriksaan fungsi ginjal. Jadi kalau terjadi memasuki usia lansia banyak terjadi perubahan termasuk fungsi ginjal, kita harus evaluasi. Tapi lebih gampang kita cek urinnya dulu. Bagaimana kadarnya, apakah ada kandungan gula, ada kandungan protein, itu sebagai senjata awal untuk deteksi penyakit untuk langkah berikutnya. Kemudian kita juga harus periksa bagaimana status kepadatan tulangnya. Jadi itu pemeriksaan itu untuk status kepadatan tulang sering terlewati pada pasien-pasien lansia. Karena bisa menjadi tolak ukur untuk menilai faktor risiko terjadinya osteoporosis, ya, kemudian penyakit-penyakit tulang yang lainnya. Lalu kita juga harus lihat bagaimana fungsi matanya atau bagaimana penglihatannya. Bagaimana melihat pendengarannya. Jadi banyak yang harus kita nilai seperti fungsi mata atau visusnya, kemudian pendengarannya. Lalu yang terpenting adalah kita harus review polifarmasi atau obat-obatan yang sudah dikonsumsi para pasien lansia. Apakah dia sudah mengonsumsi obat yang dalam jangka waktu lama, kemudian apakah dia ada banyak diberikan obat oleh tenaga kesehatan yang lain, itu kita harus review. Jadi sebenarnya pemeriksaan yang harus dilakukan pada pasien lansia itu banyak sekali ya. Baik dok. Berarti seharusnya pasien lansia atau yang menuju lansia harus secara komprehensif ya dok ya diperiksakan. Baik.
Nah, tadi kan dokter udah bahas nih tentang pemeriksaan fisik dan juga mungkin perubahan fisik yang bisa terjadi di lansia. Tapi seringkali juga nih dok, kita tahu lansia itu sering lupa atau mungkin sering banyak tidur gitu ya dok. Apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan terkait itu dok? Gangguan kognisi atau gangguan mental dok? Jadi pada pasien lansia itu adalah kita harus memikirkan secara holistik. Jadi tidak datang kita langsung buru-buru, ya langsung tensi atau itu benar penting. Tapi juga kita harus lihat apa yang dia menyebabkan sering dia tidak nafsu makan, apa yang menyebabkan dia sering menyendiri. Karena hampir pasien-pasien saya yang berusia lansia itu datang dengan keluhan lemas dan tidak mau makan. Jadi kita harus perhatikan bagaimana status mental dia. Apakah dia di lingkungannya diperhatikan oleh keluarganya? Karena banyak juga yang kurang memperhatikan posisi lansia ini di dalam keluarga. Kemudian karena anak-anaknya mungkin sibuk dengan pekerjaannya sendiri ya. Jadi kita harus evaluasi tentang bagaimana kesehatan mentalnya. Tapi selain itu juga, karena dia memasuki usia di atas 60 tahun, kita harus lihat bagaimana kekuatan kognitifnya. Jadi kita harus lihat apakah para pasien lansia ini memiliki kecenderungan penyakit yang lupa, tapi lupa biasa atau seperti mild cognitive impairment, mungkin ada gangguan sedikit, ataupun lupa yang kronis ataupun yang bahaya seperti demensia. Jadi kita harus evaluasi, berkolaborasi dengan banyak spesialis yang lain ya, gitu, dalam melihat posisi pasien lansia. Baik dok, berarti sebetulnya untuk kesehatan lansia ini perlu untuk diperhatikan juga ya dok, bukan hanya oleh pasiennya sendiri tapi juga untuk keluarga. Nah, bagaimana ya dok caranya keluarga itu bisa membantu lansia untuk tetap disiplin melakukan cek kesehatan? Kadang mungkin nih keluarganya sendiri yang nggak mau ingetin atau bahkan lansianya yang susah nih dok untuk diingetin. Gimana ya dok kiat-kiatnya? Jadi memang sebenarnya yang utama adalah ketika pasien-pasien masuk ke usia lansia yang harus dipahami oleh keluarga adalah pasien tersebut balik kembali ke usia seperti anak-anak. Jadi itu yang harus dipahami. Kalau keluarga bisa menerima tentang hal itu, bahwa posisi orang tuanya sudah seperti memasuki usia lansia, pemeriksaan ataupun untuk pemeriksaan lab ataupun semua tata laksana komprehensif pada pasien lansia bisa dilakukan. Jadi yang pertama, kita dari keluarga harus tunjukkan empati dulu. Bagaimana dia dalam memperlakukan pasien-pasien lansia ataupun orang tuanya sendiri, untuk memberikan encourage untuk datang ke rumah sakit atau dilakukan pemeriksaan. Karena tidak semata-mata salah keluarga tidak perhatian, mungkin dari pasiennya juga tidak mau dibawa. Kemudian kita harus tunjukkan bantuan ataupun dalam hal ini adalah diantar, dalam arti transportasi. Karena saya lihat banyak keluarga-keluarga ataupun pasien-pasien lansia dia datang ke rumah sakit sendiri, jadi kita harus berikan bantuan juga gitu. Walaupun saya tahu mungkin posisi anak tidak ada ataupun dalam keadaan sedang sibuk bekerja. Jadi sama-sama kedua-duanya harus saling mengerti gitu. Lalu yang ketiga, sebagai posisi orang yang dekat dengan pasien lansia adalah memberikan contoh. Memberikan contoh maksudnya adalah saya sudah rutin melakukan pemeriksaan. Biasanya orang-orang tua lansia lebih percaya kalau anak atau keluarga dekatnya memberikan contoh. Saya sudah rutin melakukan pemeriksaan ini. Saya pengen supaya orang tuanya juga ikut diperiksa. Jadi biasanya lebih percaya orang tua lansianya. Ya. Jadi intinya harus ada kolaborasi antara keluarga dan pasien tersebut. Baik dokter. Berarti dari keluarganya juga harus tetap membantu dan support ya dok ya. Nah terus mungkin selanjutnya nih dok, mungkin bagi keluarga nih dok untuk yang merawat pasien lansia, mungkin dokter ada tips atau ada boleh di-sharing tentang tanda-tanda awal yang mungkin keluarga itu harus sadar nih bahwa ini ada perubahan nih pada pasien ini yang lansia dok. Pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya gejala-gejalanya sering kabur ya. Contohnya paling sering adalah
seperti yang tadi saya bilang, lemas, tidak mau makan, atau nafsu makannya menurun, atau mungkin pasien bisa melihat keadaan orang tuanya ataupun keadaan keluarganya yang lansia adalah melihat apakah dia menarik diri, mungkin kita bisa menilai kesehatan mentalnya. Kemudian juga yang terutama itu adalah lihat apakah ada terjadi penurunan berat badan dalam 6-12 bulan, kurang lebih di atas 10%. Kemudian bisa juga dilihat dari pasien lansia adalah buang air kecilnya. Bagaimana buang air kecilnya? Apakah dia buang air kecilnya lancar, ataupun jumlah urin yang banyak, mungkin bisa jadi cikal bakal untuk terjadi sakit gula ataupun prostat ya. Kemudian harus dilihat juga seringnya adalah kita nggak bisa pungkiri kalau usia lansia itu adalah usia-usia riskan, jadi bisa terjadi keganasan. Jadi kita harus review juga apakah buang air besarnya lancarkah, ataupun buang air besarnya disertai penurunan badan kah, ataupun sering terjadi buang air besar atau sulit BAB juga bisa menjadi gejala awal gitu. Jadi sebenarnya pentingnya keluarga memperhatikan kondisi lansia ataupun keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien tersebut ya. Tapi yang paling utama jangan, yang lain adalah contohnya itu adalah sering jadi gejala awal dari sakit jantung ataupun darah tinggi adalah saat berjalan jauh sesak, ataupun saat naik tangga mudah lelah seperti itu ya, ataupun saat tidur bisa mengeluhkan sesak juga. Jadi bisa harus direview gejala-gejala yang ringan, gejala-gejala awalnya harus tahu gitu. Baik dokter. Nah pertanyaan terakhir dari saya nih dok, tips apa yang dokter Iki bisa berikan agar para lansia ini tetap sehat, aktif dan juga mandiri? Ya, jadi untuk tips yang seperti ini yang utama adalah para lansia harus diberikan nutrisi yang baik ya. Nutrisi yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya harus pas. Contohnya kalau sakitnya adalah sakit gula, ya jangan diberikan kadar gula yang berlebihan ya. Ataupun sakitnya darah tinggi, ya kadar garamnya diawasi. Ataupun contohnya kalau misalkan seringnya adalah keluhannya nyeri otot ataupun sering sulit berjalan, jadi harus ada peran keluarga dulu untuk melatih bagaimana kekuatan ototnya. Jadi lingkungannya diperbarui ataupun keadaan sekitar rumahnya diawasi supaya para lansia ini tidak mudah jatuh gitu. Karena sering banyak pasien itu masuk dengan keluhan jatuh di kamar mandi, mungkin dibuat pegangannya, kemudian jatuh saat sedang berjalan di rumah. Jadi banyak pegangan yang bisa dibuat ya. Kemudian tips yang berikutnya harus ditemani para lansianya, mungkin contohnya adalah untuk mengingatkan memorinya lebih kuat atau melatih kognitifnya dengan membantu membaca ataupun bermain teka-teki silang seperti itu. Kemudian tips yang lainnya ya jelas harus rutin dibawa ke rumah sakit untuk lebih diawasi bagaimana perkembangan kesehatannya ataupun penyakit yang dideritanya, kemudian kesehatan mentalnya. Jangan lupa bawa ke Rumah Sakit Hermina Podomoro. Baik, terima kasih banyak Dokter Iki atas sharingnya dan juga obrolannya yang menarik sekali tentang lansia. Bagi para sahabat Hermina yang mungkin sudah memasuki usia lanjut usia, ataupun juga sahabat Hermina yang memiliki keluarga yang lanjut usia, bisa sekali ya dok dibawa ke RS Hermina Podomoro untuk melakukan medical check up ataupun juga untuk pemeriksaan lanjutan dengan dokter interna, dan boleh sekali dengan Dokter Iki. Baik, terima kasih sahabat Hermina, terima kasih Dokter Iki atas kesempatannya. Terima kasih banyak telah menonton podcast kami.